Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator pada podcast kali ini yang bernama Ahmad Ferdian Saranin dan narasumber kita yaitu ada Kak Liza Olivia dan Kak Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manfaat profit center bagi perusahaan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apa pengertian dari profit center itu sendiri? Pada Kak Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi, pengertian dari profit center itu adalah departemen yang memiliki tanggung jawab menghasilkan profit atau laba secara langsung. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak bisnis terpisah seperti Unilever dan Paragon. Mereka akan membuat pengeluaran seminimal mungkin, tetapi juga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Profit Center akan membantu perusahaan dalam budgeting, menghasilkan laba, meningkatkan return on investment, dan mengumpulkan data untuk pembuatan keputusan. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Kak pada Kak Nabila yang telah memberikan jawaban. Jadi pengertian dari profit center itu tadi yang adalah departemen yang memiliki tanggung jawab menghasilkan profit atau laba secara langsung. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak bisnis terpisah. Ya, benar kan Kak Nabila? Ya, betul sekali. Oke. Setelah itu, apakah bisa dijelaskan Kak mengenai jenis-jenis dari profit center itu sendiri? Pada Kak Liza silakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Perdi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis dari profit center yang sudah dijelaskan Kak Nabila tadi. Jadi, profit center ini ada bervariasi dalam seberapa independen. Mereka dijalankan dari suatu organisasi. Adapun yang jenis profit center ini meliputi departemen dalam organisasi, atau profit center dapat berupa departemen internal yang menghasilkan pendapatan, termasuk departemen penjualan. Dan ada entitas pendapatan independen. Profit center ini juga dapat menjadi bisnis terpisah dan berdiri sendiri yang mendatangkan pendapatan bagi organisasi seperti bengkel di toko sepeda. Itulah penjelasan mengenai jenis profit center, Kak Perdi. Oke. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia yang telah menjelaskan jenis-jenis dari profit center. Jawabannya tadi ada dua ya Kak. Ada departemen dalam organisasi, yang kedua ada entitas independen. Kalau departemen dalam organisasi itu profit center dapat berupa departemen internal yang menghasilkan pendapatan termasuk departemen penjualan. Sedangkan untuk entitas independen, profit center juga dapat menjadi bisnis terpisah dan berdiri sendiri ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak bisa menjelaskan tentang evaluasi dari kinerja profit center? Apa itu kak? Baiklah, saya coba menjawab. Ada dua cara yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba pada divisi ini, yaitu absorption costing dan variable costing. Perbedaan kedua cara perhitungan laba tersebut
hanya pada cara perlakuan biaya tetap overhead pabrik. Perhitungan laba dengan menggunakan absorption costing, semua biaya produk, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dimasukkan dalam biaya produk. Sebaliknya, dalam perhitungan laba dengan menggunakan variabel costing, hanya biaya produksi variabel yang dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produksi. Sementara biaya overhead tetap dimasukkan sebagai biaya periode. Termasuk ke dalam contoh biaya produksi variabel costing adalah biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sementara biaya produksi absorption costing mencakup biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Perbedaan dalam penggunaan costing untuk menghitung laba dipengaruhi oleh unit yang diproduksi dan unit yang terjual. Apabila unit yang diproduksi lebih besar daripada unit yang dijual, maka perhitungan laba dengan menggunakan outsourcing costing akan lebih besar daripada laba yang dihitung dengan menggunakan variable costing. Sebaliknya, jika unit yang diproduksi lebih kecil daripada unit yang dijual, maka perhitungan laba dengan menggunakan outsourcing costing akan lebih kecil daripada laba yang dihitung dengan menggunakan variable costing. Laba akan sama antara perhitungan dengan menggunakan absorption costing dan variable costing bila unit produksi sama dengan unit yang dijual. Pengukuran kinerja profit center seringkali juga diukur dengan menggunakan pelaporan segmen. Perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis diukur kinerjanya dengan pelaporan segmen. Prinsip pelaporan segmen itu sendiri adalah pengelompokan biaya tetap menjadi biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Biaya tetap langsung akan dapat ditelusuri secara langsung ke segmen masing-masing. Oleh karena itu, biaya ini merupakan biaya yang dapat dihindari. Artinya, apabila suatu segmen tertentu dihilangkan, misalnya karena prospek bisnis atau produk tersebut tidak menguntungkan, maka biaya tetap langsung segmen ini dapat dihilangkan. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjelaskan tentang evaluasi dari kinerja profit center. Intinya dari evaluasi kinerja profit center itu ada dua ya Kak. Yang pertama ada absorption costing dan variable costing. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang keempat pada Kak Liza, persilakan. Mungkin saya akan bertanya mengenai apa sih Kak pentingnya profit center itu sendiri. Pada Kak Liza dipersilakan. Baik, terima kasih pada Kak Ferdi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya profit center. Itu yang pertama itu sebagai pembentukan pusat pertanggungjawaban atau COS. COS ini adalah unit atau departemen yang dapat diidentifikasi secara jelas dan terpisah dengan serangkaian tanggung jawab dan tugas mereka sendiri. Masing-masing dari mereka secara individual bertanggung jawab kepada manajemen untuk kegiatan pengeluaran dan hasil mereka. Mereka tidak dapat meneruskan kegagalan mereka ke pusat biaya lain dan memungkinkan untuk diidentifikasi secara terpisah. Oleh karena itu, menjadi mudah bagi manajemen untuk memeriksa dan menganalisis aktivitas setiap profit center secara terpisah. Nah, yang kedua itu ada peningkatan efisiensi operasional. Seperti dikatakan sebelumnya tadi, profit center ini memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab mereka sendiri yang direncanakan dan dirancang dengan cermat oleh manajemen. Oleh karena itu, ada distribusi tanggung jawab yang tepat yang mengarah pada terciptanya sinergi antar departemen yang berbeda. Ada peningkatan efisiensi dalam organisasi karena setiap departemen jelas tentang ruang lingkup pekerjaan dan ketersediaan sumber daya masing-masing.
Ini dapat membantu dalam mendapatkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan, serta memberikan nilai produk yang ditingkatkan. Juga kepercayaan dan kepuasan karyawan dapat dicapai, yang sangat penting untuk keberhasilan setiap departemen atau organisasi. Yang ketiga itu ada implementasi inovasi dan teknologi yang menjadi lebih baik. Perusahaan dapat menggunakan teknologi berorientasi proses terbaru yang dibuat khusus untuk profit center individu. Lebih mudah untuk menerapkan metodologi dan inovasi baru dengan pekerjaan yang ditugaskan ke setiap profit center. Ini menghasilkan peningkatan efisiensi, output yang lebih tinggi dan profitabilitas bagi perusahaan. Dan keempat, ada mereka meningkatkan pengalaman pelanggan. Departemen layanan pelanggan ini digunakan untuk membantu pelanggan menyelesaikan keluhan, menemukan produk, dan memahami jaminan atau kebijakan perusahaan. Layanan pelanggan ini sangat baik membangun nilai perusahaan dan dapat menciptakan basis pelanggan yang loyal. Yang kelima, mereka memelihara bangunan dan peralatan. Departemen TI, pekerja pemeliharaan, dan staf kebersihan membantu memastikan bahwa semua peralatan perusahaan berjalan dengan benar dan fasilitas bersih dan aman. Para pekerja ini memastikan bahwa dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membantu menjaga staf tetap sehat. Yang keenam, ada mereka melakukan penelitian dan pengembangan. Departemen penelitian dan pengembangan ini menemukan solusi inovatif untuk memecahkan masalah konsumen dan merancang produk baru. Ketujuh, mereka melakukan analisis data dan mengembangkan strategi bisnis. Departemen analisis data dan pasar dapat membantu memahami tren dan perubahan konsumen di industri. Departemen-departemen ini dapat memberi informasi yang dibutuhkan untuk melihat seberapa efektif atau strategi bisnis yang saat ini dan apa yang harus diubah ke depan. Yang ke-8, mereka mengelola tugas-tugas administratif. Peran ini termasuk staf kantor, sumber daya manusia, dan departemen akuntansi. Mereka memastikan bahwa perusahaan mengirimkan laporan dan formulir secara akurat dan mengelola penggajian dan penganggaran dan organisasi di kantor, serta menyelesaikan banyak tugas administratif penting lainnya. Itulah sedikit Kak Ferdi. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia yang telah menjelaskan mengenai pentingnya profit center. Mungkin saya akan merangkum sedikit ya Kak, mengenai apa yang telah dijelaskan Kak Liza Olivia. Yang pertama ada kenapa profit center itu penting, yaitu yang pertama ada pembentukan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional ya Kak. Selanjutnya tadi ada implementasi inovasi dan teknologi yang lebih baik untuk perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada mereka meningkatkan pengalaman pelanggan departemen layanan. Yang kelima ada memelihara bangunan dan peralatan departemen TI. Yang keenam tadi ada penelitian dan pengembangan departemen ya Kak. Yang ketujuh ada melakukan analisis data dan pengembangan strategi bisnis. Mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Kak Nabila. Untuk Kak Nabila, pertanyaan yang kelima, jelaskan contoh dari kinerja profit center itu sendiri Kak. Pada Kak Nabila dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari kinerja profit center. Hasil kerja profit center bisa dengan cara membandingkan rencana anggaran dengan biaya aktual yang sudah dikeluarkan.
Contohnya itu produk snack balita membuat anggaran 50 juta untuk biaya operasional dan renovasi toko. Kalau pengeluaran aktual kurang dari 50 juta, berarti toko berjalan dengan baik. Tetapi kalau biayanya melebihi 50 juta, profitabilitas bisnis perlu dievaluasi. Contoh profit center yaitu toko souvenir di hotel, departemen khusus di supermarket, lini produk tertentu di perusahaan manufaktur, kafe di rumah sakit, dan lain sebagainya. Profit center pusat pengeluaran jika tidak dikelola dengan baik, mereka dapat menjadi penguras sumber daya organisasi yang terbatas karena pekerjaan tersebar di departemen yang terpisah. Masing-masing dari mereka membutuhkan personel dan menimbulkan biaya overhead. Oleh karena itu, mereka dapat terbukti mahal karena pengeluaran akan meningkatkan dengan setiap departemen tambahan. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan memilih untuk bekerja tanpa profit center yang berbeda, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. Juga biaya setup dan overhead akan turun jauh. Itu saja contoh dari kinerja profit center yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, pada Kak Liza Olivia, saya ingin bertanya nih Kak, apa sih dampak negatif pada efisiensi dan produktivitas? Pada Kak Liza dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Perdi. Sini adapun dampak negatif pada efisiensi dan produktivitas itu sendiri. Profit center individu tidak dengan sendirinya menghasilkan keuntungan, tetapi menimbulkan biaya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menilai dan menentukan kontribusi mereka terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, pencapaian finansial tidak mencerminkan. Sebaliknya, itu tidak diperhatikan. Juga beberapa profit center mungkin mengeluarkan pengeluaran yang tinggi dan menjadi sasaran kritik dalam organisasi, meskipun mereka mungkin berkontribusi positif terhadap produktivitas dan profitabilitas. Contoh-contoh seperti itu dapat menyebabkan terhambatnya moral karyawan yang menyebabkan hilangnya efisiensi dan produktivitas itu sendiri. Itulah saja dampak-dampak mengenai efisiensi dan produktivitas. Oke, terima kasih kepada Kak Liza Olivia yang telah menjawab pertanyaan terakhir dari kita. Kesimpulannya, yang saya akan membacakan beberapa kesimpulan mengenai pembahasan lengkap mengenai cost center dan profit center dalam sebuah bisnis. Pembagian dan penghitungan laba rugi terpisah dari berbagai departemen, proyek dan kegiatan bisnis harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan penjualan menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran di setiap departemen, proyek atau unit bisnis. Menciptakan dan menghitung laba rugi terpisah dalam perusahaan juga memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi profitabilitas setiap departemen, proyek atau kegiatan bisnis secara terpisah. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia dan Kak Nabila yang telah mengisi materi kita pada kesempatan